1. Definisi biaya produksi. Biaya produksi atau manufacturing cost adalah biaya yang terjadi pada fungsi produksi, yaitu fungsi yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. 2. Komponen biaya produksi. Terdapat 3 komponen biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku langsung atau BBBL, Direct Raw Material Cost. Kedua, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, Direct Labor Cost. Ketiga, biaya overhead pabrik atau BOP, Factory Overhead Cost. A. Biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung atau direct raw material cost yaitu biaya bahan yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke produk jadi. Contohnya kayu untuk pembuatan perabot, kain untuk pembuatan baju, dan kulit untuk pembuatan sepatu. Selain biaya bahan baku langsung, terdapat biaya bahan baku tidak langsung, yaitu biaya bahan yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke produk. Contohnya adalah paku yang dipakai untuk pembuatan perabot, benang untuk pembuatan baju, dan lem untuk pembuatan sepatu. Biaya bahan baku tidak langsung digolongkan sebagai biaya overhead pabrik. Perhitungan harga pokok bahan baku langsung. Semua biaya yang berkaitan dengan pengelolaan bahan baku langsung harus menjadi komponen harga pokok bahan baku, seperti harga beli, diskon pembelian, ongkos angkut pembelian, asuransi bahan baku yang dibeli, biaya pembelian, biaya gudang, dan biaya akuntansi. Komponen biaya tidak langsung diantaranya ongkos angkut pembelian, biaya asuransi, biaya pembelian, biaya penerimaan, biaya gudang, dan biaya akuntansi. Dan deliver cost komponennya direct BBL, nilai BBL, jumlah order pembelian, luas gudang terpakai, dan jumlah transaksi. Potongan pembelian. Potongan perdagangan atau trade discount diberikan jika barang dibeli secara tunai. Misalnya, harga BBL yaitu 1 juta dan potongan perdagangan 10%, maka uang yang dibayarkan adalah 900.000. Jadi jurnalnya yaitu persediaan BBL terhadap kas. Rabat atau quality discount yaitu diberikan jika membeli dalam jumlah banyak. Contohnya, harga gula pasir 6.000 per kilogram jika perusahaan membeli sebesar 6 juta yang seharusnya mendapatkan 1.000 kg tetapi mendapatkan 1.200 kg karena diberi tambahan 200 kilo sehingga harga per kilo turun menjadi Rp5.000. Potongan tunai atau cash discount diberikan jika dibayar lebih cepat dari jangka waktu kreditnya. Misalnya, perusahaan membeli bahan baku 6 juta dengan syarat pembelian 2/10 N/10. Ayat jurnal pada saat pembelian yaitu persediaan BBL terhadap hutang dagang. Jika dibayar dalam periode potongan, maka jurnalnya adalah hutang dagang terhadap kas. Dan jika dibayar di luar periode potongan, ayat jurnalnya adalah hutang dagang terhadap kas. Ongkos angkut pembelian atau break-in. Alternatif pembebanan ongkos angkut ke bahan baku langsung. 1. Ongkos angkut pembelian dibebankan ke bahan baku langsung berdasarkan biaya sesungguhnya. 2. Ongkos angkut pembelian dibebankan ke bahan baku langsung berdasarkan tarif ditentukan di muka. 3. Ongkos angkut pembelian dibebankan ke overhead pabrik.
ongkos angkut dibebankan ke biaya overhead pabrik. Bila mana ongkos angkut pembelian tidak signifikan, alternatif yang paling praktis adalah membebankan langsung ongkos angkut pembelian biaya overhead pabrik. Mencatat pembayaran ongkos angkut pembelian. Jurnalnya yaitu ongkos angkut pembelian terhadap kas. Dan menutup ongkos angkut pembelian, dan jurnalnya biaya overhead pabrik terhadap ongkos angkut pembelian. Perbedaan sistem perpetual. Perbedaan sistem perpetual bisa teman-teman lihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, metode penilaian harga pokok persediaan bahan baku langsung. Metode masuk pertama, keluar pertama atau MPKP atau first in first out atau FIFO method. Metode ini mengkonsumsi bahwa bahan baku yang mula-mula dibeli yang akan digunakan terlebih dahulu. Persediaan bahan baku langsung dinilai berdasarkan harga beli akhir. Yang kedua, metode masuk terakhir keluar pertama atau MTKP atau last in first out atau LIFO method. Metode MTKP mengkonsumsikan bahwa bahan baku langsung yang terakhir dibeli yang akan digunakan terlebih dahulu. Persediaan akhir bahan baku langsung dinilai berdasarkan harga beli awal. Metode harga pokok rata-rata atau average cost method. Dalam metode ini, harga pokok persediaan akhir bahan baku langsung dinilai berdasarkan harga pokok rata-rata. Metode ini cocok diterapkan pada perusahaan yang memiliki jenis bahan baku yang jumlahnya banyak dan nilai relatif kecil, sehingga bila metode MPKP atau MTKP digunakan, perhitungan harga pokok persediaan akhir bahan baku tidak praktis. B. Akuntansi biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung atau BTKL adalah biaya tenaga kerja yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke produk, yaitu tenaga kerja yang upahnya dibayar per unit hasilnya atau per jam. Biaya tenaga kerja tidak langsung atau BTKL adalah biaya tenaga kerja yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke produk, yaitu tenaga kerja yang upahnya dibayar per hari atau per bulan, atau yang tidak terlibat langsung dalam pembuatan produk. Contohnya seperti mandor dan staf administrasi pabrik dan manajer pabrik. Selain upah pokok, pekerja juga menerima tunjangan seperti tunjangan uang makan, tunjangan transport, dan tunjangan pajak, dan yang lainnya. Dalam pembayaran upah, seringkali juga ada potongan-potongan seperti iuran serikat pekerja seluruh Indonesia atau SPSI, dan iuran BPJS, pajak penghasilan orang pribadi atau pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21, dan lainnya. C. Biaya overhead pabrik dan akuntansi biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain dari BBL dan BTKL. Biaya overhead pabrik merupakan biaya tidak langsung produk line record of product. Bila dikaitkan dengan konsep biaya tidak langsung, maka biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri. Contoh-contoh BOP. Yang pertama, biaya listrik pabrik. Yang kedua, biaya penyusutan mesin. Ketiga, biaya asuransi pabrik. Keempat, biaya bahan bakar. Kelima, biaya bahan baku tidak langsung. Keenam, biaya tenaga kerja tidak langsung. Ketujuh, pajak bumi dan bangunan pabrik. Pada perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, seperti pembuat perabot, biaya overhead pabrik dibebankan ke produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Bila pabrik dijadikan pol biaya, maka tarif biaya overheadnya disebut tarif pabrik atau tarif tunggal.
Bila departemen produksi dijadikan pol biaya, maka tarif biaya overhead-nya disebut tarif departemen atau multitarif. Jika BOP dibebankan lebih besar dari BOP sesungguhnya, maka disebut pembebanan BOP terlalu besar, dan selisihnya adalah menguntungkan atau laba. Jika BOP dibebankan lebih kecil dari BOP sesungguhnya, maka disebut pembebanan BOP terlalu kecil, dan selisihnya disebut tidak menguntungkan. Jika selisih biaya overhead pabrik adalah signifikan, maka selisih biaya overhead pabrik didistribusikan ke persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi dan harga pokok penjualan. Jika selisih biaya overhead pabrik tidak signifikan, maka selisih biaya overhead pabrik dapat ditutup langsung ke harga pokok penjualan.